Maaf kalau nggak ngerti bahasa Banjar ya. Oh ini nyawa ini kada tahu bertahan. Nyawa itu kamu. Nyawa itu kamu. Kamu nyawa ya. Nyawa. Mun si dininya tuh orang Banjar kata bapak. Jadi orang baik, jadi orang saleh, jadi orang yang suka nolong orang, kok masih dihina, kok masih dikucilkan, kok masih dimusuhi? Kenapa itu bisa terjadi? Ya nggak apa-apa. Memang di sini nggak ada kehidupan. Kehidupan yang hakiki nggak ada di sini. Terus kehidupan yang hakiki yang diharap nanti di mana? Kapan? Fil akhir. Di sana nanti kehidupan yang hakiki. Setelah hari kematian datang, berlanjutlah kehidupan, dan itulah kehidupan yang hakiki. Kapan itu? Pasti. Kapan? Ya pasti. Babila? Pasti. Nak lakas ya? Artinya ini modal. Nah jadi yang perlu itu kebaikannya, bukan kemuliaannya. Artinya kita nggak perlu bisa terbang, nggak perlu, itu bukan apa-apa. Kalau bisa terbang duluan burung. Iya, kalau mungkin diberi Tuhan kelebihan menyelam di air tanpa alat penyelam dan bisa bernapas di dalam air duluan ikan. Iya. Terus apa yang dicari di sini? Kebaikan. Apa yang diinginkan di sini? Kebaikan. Terus gajinya kapan? Nggak perlu mengharap di sini. Nggak perlu. Bahkan kalau ada yang ditunggu-tunggu, yang diharap-harap nanti kecewa. Ujar orang na anum ini pekerjaan paling berat adalah menunggu dan menunggu. Wow. Kalau menunggu tuh berat, nunggu berat. Udah yakin kita di sini nggak perlu apa-apa. Kita di sini hanya satu yang kita pikirkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadat. Hah? Jadi kalau orang memuji ya udah terima, orang menghina ya biarin, nggak apa. Hah? Hidup penuh dengan kesenangan dunia, alhamdulillah. Hidup ya kurang daripada orang yang lebih senang daripada kita, ya nggak apa. Di sini yang dicari kebaikan, bukan yang lain dari itu. Mau kaya mau miskin nggak masalah, mau dipuji mau dihina nggak masalah. Kenapa jadi nggak masalah? Karena memang nggak perlu dipermasalahkan. Di sini yang dipermasalahkan satu, selalu berbuat baik dan selalu memberikan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa menanamkan di hati kita, apalagi umur sudah tua, bahwa aku di sini hendak mencari kebaikan dan upahnya, gajinya kena di negeri akhirat, yaitu surga dan isinya. Quran sudah bicara tentang semua itu. Dulu Quran turun di zaman Rasulullah 14.000 abad yang silam, yang belum ada alat canggih, belum ada alat yang hebat. Quran udah bicara air dengan tawar dan masinnya. Quran udah bicara lapisan tanah yang keras, lembut dan segalanya. Quran udah bicara gunung, padahal Al-Quran yang bicara air turunnya di padang pasir. Padahal Quran yang bicara air nggak pernah bercerita tentang pisang, padahal pisang nggak ada di kota padang pasir. Kenapa itu bisa diceritakan dalam Quran? Jelas, yang menurunkan Quran yang jadikan alam semesta. Pasti. Setelah sekarang alat canggih didapat, ya, diperiksa, ternyata Quran isinya benar, sesuai dengan fakta dan kenyataan. Berarti yang menurunkan ini Quran, yang ceritakan alam semesta, dialah yang jadikan alam semesta. Gak mungkin orang yang bikin mobil Toyota itu nggak bisa cerita tentang mobil Toyota. Pasti spare partnya dia kenal, dari setirnya, bannya, mornya, semua pasti dia tahu. Ditulis dalam bukunya, terus dicetak, dibagi kepada yang beli mobil Toyotanya. Kenapa dia bisa bikin itu tulisan, dibukukan tulisan itu? Karena dia yang bikin.
karena dia yang menjadikan, yang menciptakan. Terus kenapa orang bicara langit, bicara bumi, terus bicara bintang, bicara matahari, bicara lapisan bumi, air dan segalanya, kok bisa? Dan setelah diteliti benar, tentunya yang bercerita ini adalah orang yang jadikan alam semesta. Tentunya orang yang menciptakannya ini yang bercerita tentang semuanya. Nah, jadi pertama kita harus hendak berbuat kebaikan. Nah, terus kebaikan itu apa-apa? Ya yang jelas sholat itu kebaikan. Jadi nang anum-anuman ini sebutin aja, jangan tertinggal sembahyang, jangan tertinggal 4 rakaat itu seapa? Coba pikirkan pakai otak, jangan pakai lintuhut. Coba 4 rakaat seapa ada waktu yang kita kosongkan sebentar? Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, subuh 2, isya 4. Itu aja. Itu pun nggak harus artinya semuanya dalam waktu yang sama, enggak. Zuhur ada waktunya, asar ada waktunya. Kenapa? Karena kita harus dekat dengan orang yang menjadikan alam semesta. Setelah lama kita menghindar, menjauh dan menjauh, dipanggil lagi oleh Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Rukun sembahyang 13. Pertama, rukun, artinya rukun digawi soh, kada digawi enggak soh. Rukunnya berapa? 13. Pertama apa? Takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Lapas Allahu Akbar, salat Allahu Akbar. Yang mana yang diwajibkan? Allahu Akbarnya, bukan ngangkat tangannya. Yang wajib dulu Allahu Akbarnya, bukan tangannya ini. Kalau diam gitu aja Allahu Akbar, sah, sah. Kenapa jadi sah? Tangannya nggak diangkat, karena yang wajib Allahu Akbarnya. Terus ada yang begini, Allahu Akbar, sah, sah. Kenapa? Karena tangan nggak perlu dipermasalahkan, walaupun ada aturan ngangkat tangan sampai ke sejajar dengan telinga. Allahu Akbar. Telinga ini, nah kalau telinganya lembeng janganlah. Ini telinganya apa panjang jadi enggak, yang di sininya maksudnya. Iya, Allahu Akbar. Baru diletakkan tangan di atas pusat, di bawah dada, pegang ke kiri sedikit seperti megang hati. Artinya yang kita jaga dalam sholat ini hati kita. Hati kemana? Lagi jalan-jalan kemana hati? Maaf, sekali-sekali saya bahasa Indonesia ya. Oh ini ikan gak ada tahu. Iya. Letakkan tangannya begini nggak masalah. Mau di sini juga nggak masalah, di sini juga nggak masalah. Allahu Akbar, nggak masalah. Tapi yang benar ya begini, artinya ini. Kalau diletakkannya diturunkannya juga nggak masalah. Kenapa? Yang penting Allahu Akbar, salat. Habis itu apa? Jadi ketika Allahu Akbar, niat saya sholat fardu zuhur, saya sholat fardu asar, atau saya sholat fardu maghrib, saya sholat fardu isya, sesuai sholat yang dikerjakan. Kalau zuhur yang dikerjakan, saya sholat fardu zuhur. Kalau yang dikerjakan asar, saya sholat fardu asar. Kalau yang dikerjakan isya, saya sholat fardu isya. Kalau yang dikerjakan subuh, saya sholat fardu subuh. Itu niat di dalam hati ketika Allahu Akbar. Nah, kemana nih mata? Ke tempat nanti duduk apa sujud, dahi diletakkan. Jadi mata ke situ, jangan. Apalagi sholat di muka TV. Enggak, matanya harus ke tempat dahi diletakkan. Di mana dahi diletakkan nanti di situ. Kenapa jadi ke sana?
karena muka yang mulia, yang bila ditempeleng orang kita pasti marah, yang bila ditunjuk dengan tangan kita pasti marah. Tapi ketika disuruh sholat, Allah menyuruh kita tawaduk dan merendahkan diri. Muka yang mulia ini disejajarkan dengan kaki yang hina, agar kita sadar kita nggak punya apa-apa, agar kita sadar kita nggak punya kelebihan apa-apa. Dari karena itu mata memandang ke sana, agar hati ini sadar kita datang kepada Allah nggak punya apa-apa, kita nggak punya kelebihan apa-apa. Kelebihan apa yang kita miliki? Nggak ada. Mata. Oleh karena itu sunat membuka mata ketika sholat, kecuali ada gangguan yang sangat mengganggu. Sajadahnya surat kabar, surat kabarnya pelemnya pelem seksi lagi. Wow. Nah, ini mengganggu stabilitas hati dan pikiran. Belum lagi 4 rakaat sudah mandi wajib. Jangan. Salah kita, kenapa beli sajadah surat kabar terus gambarnya pelem lagi. Wow. Maka sengaja jangan dibalik kayak ini, kan ada papa ini bisa. Iya. Terus apa sambungannya? Baca Fatihah itu yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Sudah. Amin dibaca enggak juga enggak apa, dibaca dapat pahala. Artinya enggak merusak sholat. Waladdallin. Sudah enggak amin. Nah, kalau pakai amin dapat pahala, kalau enggak enggak masalah. Ini namanya yang penting sholat. Rukuk, nah maaf, berdiri dulu. Rukuk, tangan yang dipegang lutut, ini lutut yang dipegang lutut kiri sama kanan, yang megang lutut kanan tangan kanan, yang megang lutut kiri tangan kiri. Jangan sampai Allah. Paksa bahasa Indonesia ini artis ikan gertah bu. Ini artis ya. Lintuhot nang dipingkuti. Nah, jadi kalau rukuknya misalnya Allahu Akbar, saking panjang tangan dia pegang ini sah, tapi kurang bagus ini yang dipegang. Nah, lintuhut kalau orang Indonesia Jakarta lutut, kalau kita lintuhut. Kita banyak bahasa Banjar lah, lintuhut, lutut. Iya. Terus diam, jangan bergerak. Ini apa? Salat. Habis rukuknya apa yang penting itu diam sebentar, sekedar subhanallah berapa detik itu. Diam aja begini, nggak usah baca apa-apa, karena bacaan juga belum hafal. Jangankan orang nang hanyar, nang lawas indah no udah hafal juga. Allahu Akbar. Memang nang disuruh subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kalau enggak masalah, yang penting rukuk. Diam sebentar, sekedar sami Allahu liman hamidah, letakkan tangannya.
diamkan, jangan sampai sami Allahu liman hamidah. Nggak tahu, karena nggak tahu kasihan. Sami Allahu liman hamidah. Enggak, aduh, salat apa begaro? Terus apa yang dibaca? Yang enggak ada yang diwajibkan dibaca, yang penting diam. Sekedar apa? Subhanallah. Apalagi udah baca ya Allah liman hamidah. Nah, terus sujud. I'tidal apa? Sujud, duduk antara dua sujud. Sujud ini dahi yang dikenakan, tangan, lutut, ibu jari kaki. Artinya nomor satu cukup, apalagi kelima-limanya dikenakan semuanya. Ini lututnya, tangannya, dahinya. Berarti berapa? Dahi, tangan 3, 5, 7. Ini yang diletakkan semua. Jadi kalau orang sujud, tangannya udah diletakkan, dahinya belum sujud lagi namanya. Jadi ketika 7 anggota sudah kena semua baru sujud. Terus hidung sunat, kalau nggak kena ya nggak masalah. Hidungnya lepas, kecuali yang bahaya itu hidung panjang. Paksa bola luang ngesian di pesugihan. Maaf, udah paham bahasa Banjar dikit-dikit ya? Belum? Sedikit-sedikit. Saya juga bahasa Jakarta paham sedikit-sedikit. Salat. Yang penting itu, mau dipuji orang mau enggak, nomor 10. Sujud lagi, terus berdiri lagi. Nanti terakhir duduknya udah masukkan kaki kirinya ke bawah kaki kanan, namanya duduk tahiyat. Kalau enggak gini, enggak apa, ya begini juga sah. Begini juga sah. Silak. Imamnya maka melawas kena tahiyat akhir, sidin santai aja, sidin bersilah. Sah, ya sah. Yang penting duduk itu pantat letakkan di tempat duduk, itu yang namanya duduk. Yang wajib duduk, cara duduk memang yang bagus. Kalau salat ya begini, kalau penghabisan yang namanya sujud terakhir ya begini. Tapi kalau nggak begini ya nggak masalah, ini semua tahu, alhamdulillah. Nah terus kita ajari, kita padahi dulu. Ini kesian kan hanya masuk Islam baru tahu Islam. Mandi wajib. Mandi wajib itu sebabnya satu, mimpi. Mimpi apa ya? Mimpi keluar apa? Air sperma. Mimpi bermesraan atau sampai melakukan itu hal itu, terus bangun maaf, lihat celana basah, ujar orang Banjar bepulau. Basah, wajib mandi. 2, kalau mimpi banget, mimpinya serius banget, wah, luar biasa kayak seperti kenyataan, sekali bangun gak basah, gak wajib mandi, rezeki loh. Yang wajib mandi bangun basah. Terus kalau bangun tidur lupa kapan mimpinya, basahnya iya, bepulau, bebila basahnya. Wajib mandi. 1. 2, yang wajib mandi mengeluarkan air mani di waktu bangun, ujar orang Banjar mengocok. Kalau orang Jakarta
onani ya, onani. Enggak. Orang Banjar mengocok. Itu bila sudah ngocok, oh, keluar air mani, wajib mandi. Sengaja lah, artinya ya maaf, dikocok, digisangakan, dipair misalnya, cara apapun bila keluar air sperma maka wajiblah mandi. 3 yang bikin wajib mandi bersetubuh. Arti bersetubuh, bertemu 2 sunatan. Arti sunatan di sini sunatan laki-laki sama sunatan perempuan. Jadi bertemu, dia bersalaman. Nah, terus setelah kenal bersalaman diizinkan masuk ke dalam satu gua. Masuklah ini. Nah ini masuknya udah wajib mandi. Keluar sperma ataupun tidak tetap wajib mandi bila sudah masuk. Contoh, ini hukum, saya nggak mengada-ngada. Ketika sama istri main, wah, maaf, terus ada yang teriak kebakaran, dia cabut, ini belum keluar, cabut, keluar. Oh memang benar api di depan rumah, langsung pakai sarung, pakai baju, pakai sandal, keluar. Lalu selesai kebakaran, dia berpikir, tadi saya belum keluar, berarti saya nggak wajib mandi. Wow, pokoknya bila udah masuk, keluar nggak keluar, wajib mandi. Batas masuknya sampai di mana? Cukup helm. Ini hukum. Ikan ini menawarkan aja terus. Aku sudah mengadakan mau bujur dan tawakan ya. Hampir udah. Iya. Helmnya apa? Kepalanya kena. Jaka ada nih contoh sikong mah. Ya coba mbah betilanjang nah, menampayakan nangaran kepala helm tuh. Dan aku kurang latih kayaknya. Maaf, ininya aja udah masuk. Wajib mandi. Mau keluar mau enggak wajib mandi. Nah terus mandi wajib itu rukunnya yang penting berapa? Niat. 1. Ketika membasuh dan mandi, mau kepala yang didulukan, mau tangan kanan, mau badan, mau apa aja, cuma sunat kepala. Karena menurut agama malah sunat kepala 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali agar panas netral keluar dan kembali seperti semula. Ini kembali ke setting awal. Terus itu yang sempurna. Kalau asal mandi aja, saya mandi wajib, gitu aja niatnya di hati, saya mandi wajib, udah selesai. Apa kubu itu apa? Ya, terima kasih. Siram terus, siram terus dari kepala ini semua. Yang penting 1 niat, 2 basah seluruh tubuh. Itu aja mandi wajib. Niat basah seluruh tubuh. Maaf kaji, ini sungai, kaki diceburkan ke sungai, dia bilang dalam hati saya mandi wajib. Udah enggak namanya, karena air udah disentuhkan ke batang tubuhnya. Cuma memang kalau sunat kepala duluan, tapi kalau kaki yang duluan disentuh boleh, nah, sambil berokok. Tapi ini kakinya udah disentuh ke air, dia pura-pura kedingsir, timbul lillahi ta'ala. Yang penting niat sama basah seluruh tubuh. Itu mandi wajib. Hanya rejo guru nih bapaknya ikan dia hanya turun. Nah
itu mandi wajib. Jadi terus mandi wajib apa seluruhnya harus dibasahi? Enggak. Misalnya jam 2 malam, ya kan pengantin hanyar supan non mintuha. Jadi jam 2 malam mandi kepala aja dulu. Ikas dulu sini. Dan ini enggak dibasuh lagi, udah tidur nih pengantin. Subuh dia sambung dari sini ke kaki. Soh sebelum selesai mandi nggak boleh sholat, itu aja. Tapi jam 2 kepala dulu. Supan ketahuan ayah, supan ketahuan ibu, padahal ayah sama ibu banget padanya. Jadi pengantin hanyar kada perlu supan, abah mamaikan banget pada ikan. Jadi jerna umat tuh pengantin hanyar pina anak betutu, kita pulang betutu juga. Kubui basah seluruh tubuh, kepala tadi sambung boleh, tapi kada boleh man sembayang dulu man kada tuntung. Supan non mintuha kasihan, karena orang pengantin hanyar tuh biasa guring udah mintuha ini mihin tipakan juga mah tampun. Paham? Nah itu yang penting. Terus kalau orang sudah mandi wajib, sholatnya benar, wudhunya benar, nggak diberi apa-apa oleh Allah kelebihan, dia usahanya macet, dia malah dihina orang, nggak perlu sedih. Kenapa jadi nggak perlu sedih? Di sini nggak ada kehidupan yang hakiki. Di sini hanya harus tetap berbuat baik, dan itu malah ujian. Tetap nggak berbuat baik, pasti nanti suatu saat akan ada balasan yang hakiki, yaitu negeri akhirat.